Jadi pada zaman jahiliyah, manusia-manusia itu benar-benar sudah rusak moralnya. Mereka tidak malu bertelanjang bulat, dan itu banyak dilihat, ditonton oleh orang lain. Dan lebih mengerikannya lagi, ya, lebih naif lagi, mereka menganggap telanjangnya mereka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul rusak moral, ya, hilangnya akal dan gak punya pikiran. Mereka menganggap telanjang bulat itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melakukan itu di mana? Di tempat yang suci, di Ka'bah. Jadi orang jahiliyah zaman dulu itu ketika mereka tawaf, mereka dalam keadaan telanjang dan sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, dan itu dianggap ibadah oleh mereka. Makanya Nabi SAW diutus, ya, kepada mereka karena memang moral zaman jahiliyah masyarakat di sana itu, di Mekah dahulu itu benar-benar rusak. Dan waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya, di zaman sekarang banyak orang-orang yang kemudian mirip-mirip melakukan hal yang sama seperti mereka. Meskipun tidak secara telanjang bulat, tetapi pakaiannya seolah-olah menggambarkan mereka itu telanjang. Ada yang you can see pakaiannya, ya kan? Ada yang berpakaian tapi ketat dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Nah, Nabi SAW dalam hadis melarang kita, ya, untuk berjalan keluar rumah dengan keadaan telanjang. Kata Nabi, la tamshu uratan, janganlah kalian berjalan, ya, keluar rumah dalam keadaan telanjang. Pernah ngeliat nggak ada orang jalan dengan telanjang di zaman sekarang? Ya, hanya orang gila yang berjalan tanpa pakaian dan dia tidak punya malu. Orang gila kan nggak punya malu, ya kan? Berarti orang kalau membiarkan dirinya telanjang disaksikan oleh banyak orang, berarti dia gila dan tidak punya malu. Sedangkan khususnya wanita, kemuliaan seorang wanita, keanggunan seorang wanita itu ada pada sifat malunya. Semakin tinggi sifat malunya, semakin mulia dan semakin anggun. Dan juga tidak boleh seseorang telanjang dalam keadaan sendirian. Misalkan iseng, ya, di dalam kamar, nggak ada kebutuhan apa-apa, kita iseng aja pengen telanjang misalkan sambil bercermin. Nah, ini nggak boleh juga, ya. Jadi kita telanjang itu kalau memang ada kebutuhan, seperti kita mau mandi atau lain sebagainya, ya, karena ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, jangan. Seperti orang-orang, ya, di pantai, waduh, waliyadzubillah. Padahal itu tempat umum, ya kan? Mereka telanjang berjemur di bawah matahari, untungnya tidak terbakar. Turun api neraka, kobaran. Iya, biar tahu rasa, ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas." Kalau saja kita malu, ya, dilihat oleh manusia dalam keadaan telanjang, maka kita harusnya lebih malu lagi dilihat oleh Allah kalau kita dalam keadaan telanjang. Jadi malu kita itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang paling utama. Jadi malu kita itu dikarenakan Allah, bukan karena manusia. Kalau malunya sudah karena Allah, maka kita akan selalu menjaga batasan-batasan di dalam agama ini. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu yang ada pada seseorang itu pasti akan selalu membawanya pada kebaikan. Makanya kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka kamu akan berbuat apa saja sesuai kehendak. Begitu, ya. Kalau ada orang apa aja dia lakuin, itu tandanya dia tidak punya malu. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan yang tidak terpuji dia lakukan, berarti itu tanda dia tidak punya malu.